Tradisi kepercayaan Rus yang berakar pada Ismailia Syiah filosofis dari kekhalifahan Fatimiyah pada abad ke-10 dikenal dengan sifatnya yang rahasia dan tertutup yang hanya diketahui oleh kelompok kecil, yaitu para ahli agama. Yang pertama, konsep Tuhan. Kepercayaan Druze adalah monoteistik. Konsep sentral mengenai Tuhan adalah elemen kelima dari 7 landasan iman, yaitu percaya pada keunikan Tuhan. Druze berpendapat bahwa hanya mereka yang pantas disebut Unitarian atau monoteis, karena mereka diizinkan untuk mengenali wujud Tuhan yang terlihat. Konsep ketuhanan mereka sangat menyimpang dari Islam karena mereka mengetahui personifikasi, manifestasi nyata Tuhan. Mereka percaya bahwa Khalifah Fatimiyah Al-Hakim bi Amar Allah yang memerintah Mesir antara 996 hingga 1021 adalah perwujudan roh ilahi. Konsep ini yang disebut kas atau wahyu bertentangan total dengan monoteisme Islam. Ajaran ini juga mengadopsi paham al-hulul atau bersemayam, di mana Tuhan bersemayam di tubuh Ali, kemudian anak-anak Ali, hingga akhirnya bersemayam di dalam Al-Hakim Al-Ubaidi. Druze percaya bahwa Tuhan mengambil wujud manusia karena kesulitan manusia memahami Tuhan yang abstrak yang dilakukan oleh belas kasih-Nya yang tak terbatas. Selain itu, mereka menyangkal semua nabi dan rasul, meskipun secara lahiriah mereka berpura-pura menjadi bagian dari Islam atau agama lain karena patrik takia penyembunyian iman. Yang kedua, kitab suci. Kitab suci utama Druze disebut Kitab Al-Hikmah. Kitab ini terdiri dari 6 jilid dan dianggap rahasia. Hanya para bijak religius yang diizinkan untuk mengkaji isinya. Mayoritas Druze yang dianggap sekuler tidak diizinkan mempelajari buku-buku agama ini. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab dan penerbitannya dilarang. Teksnya disalin oleh para ulama dan ahli kaligrafi untuk menjamin kerahasiaannya. Meskipun dalam penampilan luar mereka menganggap Al-Quran sebagai salah satu kitab suci mereka melihatnya hanya sebagai cangkang luar yang mengandung makna batinnya atau esoterik. Beberapa sumber bahkan menyatakan bahwa mereka menyangkal Al-Quran sebagai sumber ilahi, mengklaim bahwa ia diciptakan oleh Salman Al-Farisi. Mereka dikabarkan memiliki mushaf sendiri yang disebut Al-Munfarid bi Lahti, yang merupakan campuran ajaran mereka, kutipan dari Al-Quran, perkataan pemimpin mereka, dan aturan Hindu. Kemudian yang berikut, yang ketiga, ritual dan ibadat. Druze secara fundamental menghilangkan semua unsur ritual dan upacara dalam agama mereka. Mereka tidak memiliki liturgi harian yang tetap, hari-hari suci yang terdefinisi, atau kewajiban ziarah. Mereka tidak melaksanakan 5 rukun Islam secara praktis. Sebagai gantinya, mereka memiliki 7 landasan iman yang menjadi kewajiban bagi semua Druze, baik yang religius maupun yang sekuler. Yang pertama, menahan ucapan.
Sebagai ganti sholat, mereka menekankan kejujuran, menepati janji, menghindari gosip, dan menjaga rahasia. Yang kedua, penjagaan saudara. Sebagai ganti amal atau sedekah yang menuntut solidaritas, menjunjung tinggi martabat, dan menghindari kesombongan. Yang ketiga, larangan pemujaan berhala. Yang keempat, penolakan terhadap setan dan perbuatan jahat. Yang kelima, keyakinan pada keunikan Tuhan. Yang keenam, penerimaan sukarela terhadap tindakan Tuhan. Artinya menerima takdir bahkan jika itu melibatkan tragedi besar karena perbuatan Tuhan melampaui pemahaman manusia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kepatuhan total pada ketetapan Tuhan atau yang berakar pada konsep fatalisme sebagai ganti jihad. Ibadat yang dilakukan terjadi dalam pertemuan keagamaan intim pada Minggu dan Kamis malam di tempat khusus yang disebut kalwa, tempat pengasingan. Wanita Druze memiliki peran aktif dan bahkan dapat mencapai status senior dalam hierarki agama, berbeda dengan Islam. Kemudian 4, surga, neraka, dosa, dan pahala. Konsep akhirat Druze didominasi oleh kepercayaan pada reinkarnasi. Mereka adalah penganut kuat reinkarnasi dan percaya bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian dan tidak ada pahala atau hukuman yang kekal dalam arti surga atau neraka. Yang pertama, pahala. Semua Druze dianggap sebagai orang surga. Pahala dan kebahagiaan diwujudkan dalam gerakan jiwa yang telah dimurnikan akan mengenakan tubuh orang-orang yang bahagia seperti tuan atau orang kaya. Yang berikut, dosa dan penyucian. Bagi mereka yang melakukan perbuatan salah atau dosa, jiwa mereka akan dimurnikan dengan berpindah ke tubuh orang miskin atau orang sakit, dan reinkarnasi berikutnya. Jiwa mereka terbatas, berpindah antar tubuh manusia saja, transfer ke tubuh non-manusia, hewan atau tumbuhan, dianggap tidak adil karena pahala dan hukuman hanya melekat pada jiwa yang rasional. Yang berikut, implikasi reinkarnasi. Kepercayaan ini menjelaskan mengapa Druze tidak meratapi orang mati atau mematuhi ritual berkabung dan menganggap pencemaran mayat sebagai hal yang sepele, yang juga menjelaskan praktik kuburan massal di beberapa desa. Yang kelima, baik dan jahat. Konsep moralitas dan etika sangat terkait dengan 7 landasan. Yang pertama, kebaikan. Kebaikan diwujudkan melalui menahan ucapan, kejujuran, menepati janji, menghindari fitnah, dan penjagaan saudara. Solidaritas, mempertahankan martabat anggota komunitas. Setiap perbuatan benar atau tindakan amal, keramah tamahan, dan lain-lain menjauhkan setan. Yang berikut, kejahatan. Kejahatan diwakili oleh setan yang didefinisikan sebagai antitesis dari setiap perbuatan positif, baik dalam ranah iman maupun moral. Landasan keempat, secara eksplisit menekankan perlunya menjauhi setan dan perbuatan jahat. Yang berikut, dosa besar. Pengkhianatan terhadap komunitas dipandang sangat negatif. Hubungan serumah tanpa pernikahan yang sah,
dianggap sama dengan prostitusi atau zina dan merupakan dosa serius yang bertentangan dengan tradisi mulia Druze serta dapat merusak kesucian pernikahan dan unit keluarga. Kemudian yang berikut, larangan lain. Druze dilarang makan daging babi, merokok, atau minum alkohol. Secara ringkas, Druze disebut memiliki pandangan etika yang ketat. Namun, sistem keyakinan mereka tentang ketuhanan, kitab suci, dan kehidupan setelah mati sangat berbeda dari Islam arus utama, dengan reinkarnasi sebagai proses utama yang menggantikan konsep surga dan neraka abadi.